kami di 504001241222 dari kelas MDD jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi memori inteligensi emosi dalam psikologi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur SAG MA. Sebelum masuk ke inti materi, kita harus mengetahui dulu apa itu emosi. Emosi adalah respon psikologis dan fisiologis yang kompleks terhadap pengalaman yang seringkali melibatkan perasaan, perubahan fisik dalam tubuh, serta reaksi perilaku. Emosi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia karena mereka mempengaruhi keputusan, interaksi sosial, dan cara kita merespon berbagai situasi. Adapun beberapa definisi emosi. Yang pertama, perasaan subjektif, pengalaman pribadi yang dirasakan oleh individu seperti perasaan senang, marah, takut, atau sedih. Yang kedua, respons fisiologis, reaksi tubuh yang terjadi ketika seseorang merasakan emosi seperti detak jantung yang meningkat, perubahan suhu tubuh, atau pelepasan hormon tertentu, misalnya adrenalin, sakit kita merasa takut. Yang ketiga, tindak lanjut perilaku, tindakan yang diambil sebagai respon terhadap emosi, misalnya berbicara lebih keras saat marah atau menghindari sesuatu yang menakutkan. Emosi juga dapat dilihat sebagai suatu sinyal atau petunjuk yang memberi informasi tentang kondisi internal dan eksternal individu yang membantu kita untuk merespon situasi dengan cara yang adaptif. Adapun beberapa teori emosi. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan bagaimana dan mengapa emosi muncul. Berikut adalah beberapa teori utama yang telah dikembangkan oleh para psikologi dan ilmuwan. Yang pertama, teori James Lange. Pada tahun 1884, teori James Lange yang dikembangkan oleh William James dan Carl Lange berpendapat bahwa emosi adalah hasil dari respon fisiologis tubuh terhadap suatu stimulus eksternal. Contohnya, ketika seseorang melihat ular, tubuhnya mungkin mulai gemetar dan detak jantung meningkat. Menurut teori ini, reaksi fisik inilah yang menyebabkan seseorang merasa takut. Yang kedua, teori Cannon-Baird pada tahun 1927. Berbeda dengan James Lange, teori Cannon-Baird berpendapat bahwa emosi dan reaksi fisik terjadi secara bersamaan, bukan berturut-turut. Ketika seseorang mengalami suatu peristiwa yang menegangkan, otak akan mengirimkan sinyal ke tubuh dan sekaligus menghasilkan pengalaman emosional. Contohnya, melihat ular membuat kita merasa takut dan tubuh bereaksi, misalnya detak jantung yang cepat pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, teori Schuster-Sanger. Menurut teori ini, orang akan merasakan takut atau senang tergantung pada bagaimana mereka menafsirkan reaksi fisiologis mereka dalam konteks situasi yang mereka hadapi. Contohnya, jika seseorang berlari di luar dan mendengar suara keras, detak jantung mereka mungkin meningkat. Jika mereka menafsirkan suara itu sebagai bahaya, misalnya suara ular, mereka mungkin merasa takut. Sedangkan jika mereka menafsirkan suara itu sebagai suara teman. Yang keempat, teori ekspresi emosi oleh Ekman. Paul Ekman adalah seorang psikolog yang terkenal karena teorinya tentang ekspresi wajah manusia dan hubungannya dengan emosi. Ekman berpendapat bahwa ada beberapa emosi dasar yang bersifat universal yang dapat dikenal di seluruh budaya melalui ekspresi wajah. Emosi dasar ini meliputi senang, marah, takut, terkejut, jijik, sedih. Menurut Ekman, meskipun budaya dapat mempengaruhi cara kita mengungkapkan emosi, ada pola ekspresi wajah yang mendasar yang hampir selalu konsisten di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa emosi dasar memiliki dasar biologis yang kuat. Baiklah, itulah materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai emosi.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.